Pujian kita, Yesus kekuatan. Hanya di dalam Yesus ada kekuatan. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Hanya di dalam Yesus ada berkat. Di dalam Yesus ada jawaban. Di saat pagi ini kita percaya Tuhan Allah hadir di tengah kita dan boleh menjamah hati kita menikmati pujian-pujian penyembahan. Inilah Tuhan yang dapat kami berikan bagi Engkau. Ucapan syukur dan terima kasih kami Tuhan, karena Engkau terlalu baik, teramat baik bagi kami. Amin. Haleluya. Amin. Hanya Engkau
adalah pengharapanku. Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah sahabatku. Walaupun dalam lembah kekelaman, Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Bapa yang kita sembah, Bapa yang setia, sanggup memberikan kita, memberikan sukacita, memberikan damai, kesembuhan, pemulihan. Saat ini aku datang menyembah Tuhan. Begitu baikku, kita sembah Tuhan. Terima kasih. Saudara angkat tangan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita. Tuhan, engkau Tuhan dan sahabatku. Kau mengerti, kau peduli dan setia kehidupan kami. Amin. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini, kami kembali lagi untuk datang memuji, mengagungkan akan kebesaran-Mu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu
yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya sukacita itu pada pagi hari ini menjadi bagian buat kami semua yang hadir. Terpuji akan namamu. Kami berdoa buat umat-umat pelayan-pelayan-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya. Sucikan, kuduskan mereka, layakkan mereka semua, karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang akan ditabur kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami, sehingga kami boleh memperoleh kebenaran, kekuatan, berkat dari Allah mengalir di dalam hidup kami semua. Yang mendengarkannya kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kuasa yang tidak berkenan di dalam hati ruangan kami di sini, dalam nama Yesus, kuasai dengan roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian ini. Amin. Dia
Tuhan kita hebat dan dahsyat. Tapi kita lihat ya dari jauh dari sini masih ada yang ini ya. Apa belum makan? Ya, apa masih mikirin problem atau masih mikirin masalah yang di rumah? Itu ya tinggalkan itu semua. Tapi kita bisa timbul sukacita. Kita menari untuk Tuhan. Kita percaya mujizat Tuhan masih ada. Ya, apapun keadaanmu saat ini, dengan pujian ada jawaban yang terindah yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin yang percaya. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, melemah lembutkan hati kita. Puji nama Tuhan.
berdiri, kita menikmati firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita percaya karena Tuhan yang sudah memberikan kekuatan melalui firman Tuhan yang menjadi penopang di dalam setiap kehidupan kita. Dengan firman Tuhan yang menuntun setiap jalan-jalan hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita jatuh, kita tersesat. Tapi Tuhan begitu baik. Dia buka tangannya. Dia menunggu saudara dan saya untuk datang ke tempat ini dengan segala kerendahan hati kita. Bahwa tiada satu pun Tuhan yang seperti Yesus yang mengasihi kita, yang selalu menyertai kita. Apapun keadaanmu saat ini, terpuruk, dalam keadaan terpuruk dan terpuruk, tapi Tuhan ada. Jangan takut, jangan khawatir, jangan lari, tapi Tuhan ada bagi kita saat ini. Asal kita berlari kepadanya, fokuskan hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang begitu baik, Dia menunggu saudara saat ini. Serahkan seluruh masalahmu, serahkan seluruh kekhawatiranmu saat ini. Percaya Yesus jawaban yang memberikan damai dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Kita nyanyikan pujian kita asal Tuhan. Amin. Haleluya. Yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Kenapa rantau keranjangan Kau? Amin.
bagian daripada sabdamu. Biarlah ya Tuhan, Engkau kosongkan hati kami, agar kami ya Tuhan boleh menerima firman-Mu Terima kasih, dan Tuhan. dapat menerapkan dalam kehidupan kami Terima sehari-hari. kasih, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah. Puji-pujian yang telah kami persembahkan ya Tuhan, biarlah ya Tuhan, Amin. Engkau akan terima apa yang menjadi kekurangan kami, Engkau akan sempurnakan ya Bapa. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah ya Tuhan, Engkau urapi dia, Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, agar apa yang disampaikan ya Tuhan adalah benar-benar itu firman-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Dan juga kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau persiapkan tangan-tangan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik Haleluya. untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Jadi Tuhan silakan duduk saudara semuanya. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya jemaat GPI Gria 50 ada jemaat-jemaat yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Hari ini adalah hari di mana kita mau menikmati Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam kita menikmati hadirat Tuhan, tentu tubuh jiwa roh kita mau persembahkan kepada Dia. Saudara boleh tersenyum pagi ini? Halo? Saudara boleh tersenyum? Puji Tuhan. Mana senyumnya? Sudah makan pagi? Sama kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Gembala, Ibu Saudara, dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya pagi hari ini untuk berdiri di hadapan seluruh sidang jemaat Tuhan pagi ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, karena memang sedikit karena memang beda wilayah, saudara, sehingga saya nggak hadir di acara pertemuan wilayah kemarin, saudara-saudara ya. Jadi nggak kebagian sabit, saudara. Jadi hari ini saya mau bertahan sampai akhir. Puji Tuhan. Walaupun sudah habis nanti saya ke pasar begitu, saudara. Saya temui orangnya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Nah kalau nggak begini kan saudara dari tadi saudara senyumnya kurang. Ya. Saya boleh baca pantun? Boleh. Baik. Puji Tuhan. Satu atau lima sekarang. Haleluya ya. Pergi ke gudang memuat barang. Barangnya diantar ke jalan Kedoya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya. Haleluya. Luar biasa saudara ya. Puji Tuhan. Sungguh indah Pulau Sumatera. Orang Sumatera sini. Saya bulan September ada di Sumatera, saudara. Palembang, Pekanbaru, dan Sumatera Utara. Ya, dengan pelayan di sana. Dan benar, Sumatera itu indah. Itu sebabnya saya buat pantun. Sungguh indah Pulau Sumatera. Luas terbentang penuh pesona. Hidup ini hanyalah sementara. Mari gunakan dengan beribadah. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan. Baik, puji Tuhan. Mau pantun atau dengar firman? Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Samuel pasal yang pertama
1 Samuel pasal yang pertama, kita akan membaca ayat di sana, saudara. Saya ingin kita membaca secara bergantian. Mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17. 1 Samuel pasal yang pertama. Yang sudah ketemu mari katakan haleluya. 1 Samuel 1 ayat pertama sampai ayat 17. Saya ingin kita membaca secara bergantian sampai ayat yang ke-17. Saya baca ayat ganjil dan jemaat membaca ayat yang benar. Puji Tuhan. Ayat terakhir kita membaca bersama-sama. Begini kata firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang itu dari tahun ke tahun pergi, maksudnya si Elkana ini, saudara ya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ayat 8. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Kemudian bernasarlah ia, Hana maksudnya, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Sama-sama, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Mari bilang haleluya. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya saudara mungkin sudah berkali-kali bolak-balik membaca cerita ini tentang Hana, seorang wanita yang
menghadapi sebuah pergumulan yang tidak biasa. Sekali lagi, Hana yang merupakan istri daripada Elkana yang menghadapi sebuah pergumulan yang tidak biasa. Alkitab menceritakan di sini bagaimana Elkana ini, saudara-saudara, mempunyai dua istri. Satu adalah madunya. Kita percaya bahwa Hana adalah istri yang memang sah buat Elkana. Tapi persoalannya di sini, saudara, karena sekian tahun Hana dan Elkana menikah, ternyata saudara mereka tidak bisa memiliki keturunan, dan Alkitab mengatakan seperti itu. Bukan hanya itu saja, tapi kalau kita baca Alkitab di sini, baca firman Tuhan, bagaimana apa yang dialami oleh Hana. Bukan hanya sekedar secara medis dia tidak bisa memiliki keturunan, tetapi Alkitab mengatakan di sini Tuhan menutupkan. Lagu tadi, lagu pujian pertama yang kita nyanyikan adalah Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dirasakan oleh Hana, saudara, ada banyak kali pun juga itu bagian dari warna hidup kekristenan kita. Alkitab katakan apa yang kurang dari hidup Hana, saudara. Dia adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang tahu beribadah kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan bersama dengan suaminya Elkana setiap tahun mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk mempersembahkan korban. Dan ini sekedar bukan hanya sebuah rutinitas yang dilakukan oleh Hana, saudara. Tapi Hana lakukan ini, saudaraku sekalian, karena dia mengasihi Elkana dan dia juga terutama dia mengasihi akan Tuhan. Tetapi persoalannya di sini adalah bagaimana apa yang dialami oleh Hana, sebuah realitas. Sekian tahun menikah dengan Elkana, dia tidak bisa memiliki keturunan. Bahkan Alkitab mengatakan di sini bahwa kandungan Hana ditutup oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menutup kandungannya. Jadi walaupun pada waktu itu ada tenaga medis yang hebat yang bisa berkata, Elkana, kamu minum jamu ini, kamu minum herbal ini, kamu mengikuti terapi yang ini A dan B, saudaraku sekalian. Tetapi kalau Tuhan bilang Tuhan sudah menutup, apapun yang dilakukan, diusahakan oleh Hana, pasti tidak akan berhasil. Karena Alkitab katakan Tuhan menutup kandungan Hana. Saudara, apa yang dialami oleh Hana? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang dialami oleh Hana adalah, yang pertama adalah dia merasa kecewa karena madunya yang bernama siapa? Penina. Bukan hanya pada saat mereka ke Silo, Penina menyakiti hati Hana. Tetapi Alkitab katakan setiap waktu, setiap saat Penina menyakiti hati Hana. Kalau bahasa orang, saudara sekalian, bahasa umum berkata sudah jatuh ketimpa cabai. Sudah jatuh ketimpa tanggal. Saya tuh ingat cabai itu. Apa? Lagi saya temui orangnya di pasar cerita. Canda saudara ya. Sekali lagi saudaraku sekalian dikasih oleh Tuhan.
sudah jatuh ketimpa tangga. Dan ini yang membuat Alkitab katakan di sini, hati Hana sangat pedih. Dia sakit hati. Dia kecewa, saudara sekalian. Ya. Dia kecewa dan Alkitab katakan hatinya pedih, saudara. Sakitnya bukan hanya di tangan, tapi sakitnya di mana? Ibu-ibu, ini jujur. Ibu, kira-kira kalau disakiti oleh suami rasanya pengen apa? Hah? Pingin kemana? Pingin ke mall. Ya, Ibu Deborah. Yang benar, saudara. Dia merasa pedih, sakit hatinya. Yang kedua, saudara sekalian, adalah dia merasa gusar, hatinya gusar. Karena seperti yang saya katakan tadi, karena Tuhan menutup kandungannya. Sepertinya pengharapan dia selama ini kepada Tuhan tidak ada hasil. Kadang-kadang kan kita manusia seperti itu. Bahkan kita suka mengelak yang namanya manusia. Sudah sekian tahun kita berdoa, sudah sekian tahun kita bergumuli, dan kemudian kita tanya, Tuhan, kok mana doa? Mana jawaban doaku, Tuhan? Bukankah saya sudah main drum, Tuhan? Bukankah sudah saya main gitar? Bukankah saya sudah pelayanan? Mana Tuhan jawaban? Tuhan, saya sudah umur 35 ini, Tuhan. Masa saya harus pasang iklan sih untuk cari jodoh? Tapi di sini enggak ada. Haleluya. Haleluya. Tuhan, saya sudah buka, saya sudah dagang, sudah keluarkan modal banyak, sudah ratusan juta, tapi tiap hari cuma untung 10.000. Bukankah situasi-situasi seperti ini adalah sebuah fenomena kita setiap hari yang kita hadapi? Dan ini pun juga jadi pertanyaan kita kepada Tuhan. Tuhan, mana jawaban? Saya sudah melayani Tuhan, tapi saya cari kerja nggak dapat Tuhan. Betul atau betul? Tuhan, saya sudah berdoa sekian tahun, tapi suamiku nggak berubah-berubah, Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa setiap hari, istriku nggak berubah-berubah. Setiap 10 menit datang ojek bawa paket di rumah. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada di sini, amin. Nggak mau nggak? Tapi saya percaya bapak-bapak di sini ikhlas kok kalau setiap 10 menit ada paket datang di rumah buat istrinya. Itu tandanya dia cinta istrinya. Haleluya. Mari tepuk tangan dulu. Haleluya. Nah, situasi-situasi seperti ini, sekali lagi seperti saya katakan tadi, ini adalah warna hidup kita. Bahkan kita sudah komplain sama Tuhan. Bahkan ada orang-orang tertentu yang suka ngancem Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab doa saya nggak mau gereja lagi di Medland dia 50. Saya nggak mau melayani lagi. Apalagi ini Tuhan mau dekat Natal tanggal 15 Desember. Udahlah, janji iman saya tidak mau kasih karena Tuhan belum jawab doa saya. Haleluya.
Tapi di sini nggak ada. Amin. Haleluya. Yang pertama, Hana merasa kecewa, hatinya pedih karena madunya yang bernama Penina ini setiap hari, setiap waktu, setiap saat menyakiti hatinya, membanding-bandingkan dirinya dengan dia. Gua ini bisa kasih anak sama Elkanah. Alkitab berkata berapa jumlah anak Elkanah dari Penina? Saya akan kasih 100.000 saudara sekarang. Kalau ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Iya. Siapa yang tahu salah satu nama anak Penina? Ada nggak? Nggak ada. Bukan Michael, saudara ya. Nama anak Hana siapa? Samuel. Ya, kamu sudah tahu nggak kasih saya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hatinya gusar karena Tuhan menutup kandungannya. Hatinya sedih, menangis, dan saudara kita mengatakan di sini, karena hatinya sedih, gusar, saudara, sampai dia tidak mau makan. Ada orang banyak masalah, bukan nggak mau makan, malah makannya bakso 10 porsi. Apalagi 10. Ada kan yang seperti itu, saudara? Sehingga saudara sekalian, setelah sekian lama makan banyak, sekalian periksa ke dokter, gulanya sudah timbang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang keempat adalah bagaimana hatinya pedih, menangis sampai terseduh-seduh. Alkitab katakan di sini, saudara sekalian, ya, ayat yang ke-7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Menangis dan tidak mau makan, saudaraku sekalian. Pertanyaan di sini, apakah Hana menyerah? Apakah Hana menyerah dengan situasi seperti itu? Tidak. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi pujian tadi, Tuhan kita dahsyat dan hebat. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang besar. Amin. Dia begitu banyak cara untuk menolong. Dia begitu banyak cara untuk memulihkan kita. Dia begitu banyak cara untuk menjawab setiap pergumulan dan doa kita. Mari bilang amin, saudara. Saudara, apa yang dilakukan oleh Hana? Saudara, mari kita lihat. Di tengah-tengah hatinya yang gusar, ya, di tengah-tengah hatinya yang sangat kecewa, sakit hati, di tengah-tengah hatinya yang gusar karena Tuhan menutup kandungannya, di tengah-tengah hatinya yang sangat pedih, menangis dan tidak mau makan, saudara, sampai dia menangis terseduh-seduh. Mari kita lihat di sini, saudara, apa yang dilakukan oleh Hana. Ayat 9, saya baca ini. Pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepadamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa kepada Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Saudara, apa yang kita bisa lihat dari sikap hidup yang tidak pantang menyerah yang dimiliki oleh seorang yang bernama Hana? Bukankah sebenarnya dia bisa berkata begini dalam hatinya, ya buat apa lagi? Tuhan kan sudah tutup kandungannya. Betul? Berarti tidak ada penghargaan. Apa yang dia harapkan?
Secara manusia mungkin saudara-saudara dikasih Tuhan, dia akan berkata begini secara manusia, buat apa lagi? Percuma saya berdoa, percuma saya beribadah, buat apa saya ke rumah Tuhan lagi? Lah, Tuhan kan sudah tutup kandungannya. Dan kalau Tuhan sudah tutup, berarti dia tidak akan mungkin lagi untuk memiliki keturunan. Tetapi kita lihat di sini, saudara, Alkitab mencatat di sini apa tindakan dari Hana. Ayat 12 kita baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 2, 3. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Poinnya di sini yang kita dapat adalah perempuan ini, wanita ini, yang pertama, dia tidak kehilangan pengharapan. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, kita boleh kehilangan apa yang terindah dan berharga dari hidup kita. Kita boleh kehilangan sesuatu yang sangat terbaik dalam hidup kita, tapi jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Amin. Ketika Tuhan ambil, Tuhan mau gantikan jauh lebih baik dari apa yang kita miliki sebelumnya. Mari bilang amin. Haleluya. Haleluya. Apa yang dimiliki oleh Hana ini sungguh sekalian. Yang pertama, dia tidak kehilangan pengharapan. Alkitab katakan di sini dia terus menerus berdoa di hadapan Tuhan. Bahkan dalam doanya dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berikan hatinya kepada Tuhan. Coba perhatikan apa yang diberikan Hana kepada Tuhan. Ayat yang ke-11. Bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bukankah seharusnya Hana bisa berdoa begini, Tuhan, kalau Engkau berikan saya anak, ya, anak satu-satunya, saya akan jadikan dia wakil presiden, saya akan jadikan dia polisi, tentara. Tapi Hana, Alkitab katakan di sini, saudara, merupakan nasarnya kepada Tuhan. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidup. Mari bilang haleluya. 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 Maka aku akan memberikan dia seumur hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Hana tidak kehilangan semangat. Hana tidak kehilangan pengharapan. Dia terus punya pengharapan kepada Tuhan. Dan Alkitab katakan di sini, dalam pengharapannya kepada Tuhan, dia tidak berhenti dan terus menerus berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara mau terus berharap kepada Tuhan? Maukah kita terus berharap kepada Tuhan? Haleluya. Dan ketika Hana terus berharap kepada Tuhan, Alkitab mengatakan di sini, maka Allah mengabulkan doa Hana. Haleluya. Ayat yang ke-17. Saudara-saudara, kita baca bersama-sama. 2, 3. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa, amin, apa yang engkau minta daripadanya. Padahal dalam doanya, ketika Imam Eli melihat Hana berdoa, Imam Eli berkata, mengira bahwa anak ini mau.
Bahkan Hana berkata, aku ini bukan perempuan Dursila. Tahu perempuan Dursila? Halo? Tahu perempuan Dursila? Perempuan yang gak benar kan? Imam Eli berpikir bahwa Hana ini mabuk, saudara. Dia pikir Hana ini tukang minum tuak, saudara. Ke rumah Tuhan minum tuak dulu, enggak. Hana bilang, aku enggak mabuk, aku lagi berdoa kepada Tuhan. Walaupun Tuhan berkata, Tuhan sudah menutup kandungannya, Hana tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Mari bilang haleluya. Hana tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Ayat 10 dikatakan di sana, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis tersedu-sedu, dan Allah mengabulkan doa Hana. Allah mengabulkan doa Hana. Setahun kemudian Alkitab mencatat Hana melahirkan, dan anak itu diberi nama siapa? Apakah Hana lupa dengan janjinya kepada Tuhan? Halo? Halo? Saudara, Hana tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, ketika doanya dijawab oleh Tuhan, dia tidak lupa janjinya kepada Tuhan. Banyak orang suka lupa dengan ya. Betul atau betul? Betul? Ya. Waktu banyak pergumulan, datang ke gereja, minta topangan doa. Doakan saya lagi punya pergumulan. Giliran doanya dijawab, saudara sekalian, ya. 1 bulan pertama dia rajin gereja. Bulan berikut, ya, seminggu, sebulan mungkin cuma 2 kali. Bulan berikut, sebulan 1 kali. Bulan berikut hilang selamanya. Nggak tahu kemana. Saudara, Hana ketika doanya dijawab oleh Tuhan, Alkitab mengatakan dia tidak lupa dengan janji. Mari bilang amin. Haleluya. Haleluya. Dia tidak lupa dengan janjinya, saudara. Dan apa yang kita bisa lihat dari kehidupan Hana ini, saudara, di mana dia menerima jawaban dari setiap doa yang dia naikkan kepada Tuhan dengan tidak putus-putusnya. Saudara, yang pertama adalah dalam setiap hidup kita, Tuhan punya rencana di setiap kejadian dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Mari katakan amin, saudara. Yang kedua, saudara, adalah Tuhan mendengar dan menjawab doa kita pada waktunya, bukan waktu kita. Amin. Tuhan menghendaki saya dan saudara untuk fokus dan terus percaya kepada Dia di dalam segala keadaan. Mari kita terus percaya kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Hari-hari ini orang berkata bahwa ekonomi sulit, tapi percaya janji Tuhan kita tetap terus dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan ketika Hana hidup dalam pengharapan kepada Tuhan, berkat yang diterima oleh Hana adalah luar biasa, saudara. Bagaimana dia menerima jawaban Tuhan indah pada waktu. Amin. Haleluya. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan, saudara. Filipi pasal 4. Filipi pasal yang keempat. Filipi 4 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut
Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Allahku, kata Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Dan ayat ini kita tangkap menjadi bagian dalam hidup kita. Kita dapat imani, saudara. Allahku di dalam Yesus Kristus. Mari katakan amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku akan memenuhi segala keperluan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berarti Allah sanggup? Tuhan sanggup? Amin. Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita. Haleluya. Efesus pasal yang ketiga. Kita baca ayat ini. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ayat 18 kita akan mulai baca, saudara. Ini ayat yang Efesus pasal yang ketiga, ayat 18 kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Luar biasa, saudara, ayat ini. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, ayat 18 ini, betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus ini. Jadi dia tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah kasih. Kasih yang datang dari mana? Dari salib. Mari bilang amin. Kasih yang datang dari salib itu. Itulah kasih agama. Amin. Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus itu. Dan Paulus katakan di sana, dapat mengenal kasih itu yang lebar, panjang, tinggi, dan dalam itu, saudaraku sekalian, ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala perbuatan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikir. Teruslah berharap kepada Tuhan. Kalau Hana, dia terus berharap kepada Tuhan. Walaupun Alkitab katakan kandungannya sudah ditutup, tapi dia tidak kehilangan pengharapan. Dia terus percaya, berharap kepada Tuhan. Alkitab katakan dia tidak berhenti, terus menerus berdoa sampai doanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Betapa dalam, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Kristus itu yang setiap saat mau datang menjawab setiap pergumulan, setiap hidup kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdiri semua. Kita akan nyanyi satu pujian. Yesus, selamanya Yesus. Oh, sekali
dalam segala keadaan. Allah mengerti. Dia mengerti dan memahami semua bentuk pergumulan kita. Hana tidak pernah berhenti percaya dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan sendiri berkata Tuhan sudah menutup kandungannya, tidak ada harapan lagi buat Hana. Tetapi dia tidak berhenti berharap. Alkitab katakan di sini dia terus berdoa, 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 berdoa. Dia terus datang kepada Tuhan. Dia terus ketuk pintu hatinya Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan jawab doa Hana. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan Hana ada banyak kali juga adalah warna kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Dalam setiap musim kehidupan, Dia tahu apa yang kita hadapi. Percayalah, tangannya selalu terulur untuk menolong saya dan saudara. Hari ini Tuhan datang menjawab doamu. Hari ini engkau pulang dengan membawa jawaban dari setiap pergumulan hidupmu. Sekali Yesus tetap Yesus, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah meninggalkan Dia. Lihatlah kasihnya yang begitu ajaib dan luar biasa. Firman Tuhan katakan, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Yesus itu. Haleluya. Dalam segala keadaan, terima kasih Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, amin, amin. Tetap Yesus yang mempesona hatiku, amin. Dan beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Oh, di setiap musim kering. Saudara percaya Tuhan ada hari ini. Pagi hari ini Dia ada. Dan ketika tanganmu terangkat, lihat suruh sekalian dengan iman, dengan mata iman ada tangan Dia akan kelihatan. Dan memegang tanganmu, Dia mau mengangkat engkau untuk melihat kemuliaan yang besar dari Tuhan. Haleluya. Dan kesempatan. Haleluya sekali Yesus. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Kasih Tuhan. Kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu apa yang kau sedang hadapi. Sekali lagi Tuhan tahu pergumulan. Ada saudara pagi hari ini yang perlu dan butuh didoakan. Saudara boleh maju ke depan. Saudara jangan malu. Mari saudara boleh maju ke depan. Dan kami akan mendoakan saudara. Saudara boleh maju ke depan. Jangan tahan langkah kakimu. Maju ke depan. Saudara boleh maju ke depan. Haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus.
Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas itu. Dan kuasa-Mu siang ini sudah melawat kami semua Tuhan. Kami percaya siapapun kami yang hadir pada pagi siang ini pulang dengan jawaban daripada Tuhan. Kami terima itu dengan iman. Karena kami tahu tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sudah dilepaskan itu boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami semua. Diberkati kami semua yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati saya kembali. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Donald Maringka atas pemberitaan firman Tuhan kepada kita semua jemaat GPI Kria 50. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, jemaat di sana dan pelayanannya semakin diperluas kerajaan Allah dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Semangat terus untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami sedang lakukan pagi siang ini sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap kami jemaat-jemaat Tuhan yang datang beribadah, kami percaya kami pulang dengan sebuah pengharapan yang baru dari Tuhan. Kami pulang dengan berkata, dengan iman, kami pulang dengan membawa kemenangan daripada Tuhan. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami mau berdoa buat rekan-rekan kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Ibu Esther yang pasca kemoterapi, Tuhan, kami berdoa Tuhan terus pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Bapak Eko Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang ajaib, yang kuasa-Mu tidak pernah berubah. Tuhan yang pulihkan secara sempurna. Kami berdoa yang berulang tahun Tuhan, biar kasih karunia, sukacita, damai, sejahtera, keberkatan dari surga terus melimpah bagi anak-Mu yang beberapa hari yang lalu Tuhan sudah tambahkan usianya. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat GPDI Kria 50. Kami percaya Tuhan dalam semua apa yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Engkau yang buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Tambah-tambahkan roh kesetiaan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Mereka terus Tuhan setia beribadah, terus menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan Tuhan rencana perayaan Natal jemaat GPDI Kria 50, Tuhan senantiasa tolong. Semua yang dibutuhkan diperlukan Tuhan yang sediakan. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Gembala kami di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau terus sehat-sehatkan hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai dengan kuasa-Mu hikmat, marifat, bahkan urapan sorga terus menjadi bagian Ibu Gembala kami di tempat ini, di tengah-tengah tugas dan pelayanan sebagai gembala di tempat ini. Terima kasih sekali lagi, berkati semua sidang jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai kepada orang tua. Berkati dalam segala usaha kerja,
dalam segala apa yang direncanakan, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap korban-korban umat-Mu Tuhan, Engkau yang sendiri membalas dengan berkat berkelimpahan. Terpujilah Engkau. Sebelum kami akhiri ibadah kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat bangsa kami ini kami serahkan kepada Engkau, negara kami, pemerintahan kami serahkan kepadamu. Bahkan khususnya Tuhan, buat pilkada Kabupaten Bekasi ini Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Tuhan menolong, biarlah Tuhan yang mengangkat pemimpin yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sempurnakanlah apa yang kami sudah kerjakan pada siang hari ini. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami pagi ini, siang ini, mengucap syukur kepada Engkau dalam satu nama ajaib, dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan bawalah, terimalah anugerah dan berkat daripada Allah Bapa di sorga. Cinta dan kasih sayang daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kekuatan sukacita penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Kami terima segala berkat perjanjian Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Hidup tidak akan pernah berhenti. Perjalanan masih panjang. GPDI Jemaat Gria 50 Metelan Tambun tetap harus semangat, tetap terus solid bersatu, dan tentunya lewat pelayanan GPDI Gria 50 semakin akan banyak jiwa yang dapat dimenangkan buat Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberkati pelayanan di tempat ini, gembala dan jemaat tetap semangat, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.